Jumpa lagi dalam acara kita, Today's Message dalam program Biblikal. Bersama saya Leonardo Syamsuri, kali ini saya akan berbicara tentang kecerdasan keuangan atau bahasa Inggrisnya financial quotient. Saudara, tentu setiap manusia di dunia ini kepingin ya punya kecerdasan di atas rata-rata, bukan? Punya kecerdasan yang lebih daripada yang lain. Terutama kalau kita sudah menjadi orang tua, kita kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas tentunya. Nah, di dalam konteks Asia, saudara, kebanyakan kecerdasan yang dimaksud lebih sering merupakan kecerdasan intelektual, IQ, ya. Nah, saudara, padahal ada kecerdasan yang lain yang kadang-kadang sering terabaikan atau terlupakan karena terfokus hanya kepada IQ, intelligent quotient, atau kecerdasan intelektual saja. Padahal ada beberapa kecerdasan. Misal, ada 4 kecerdasan kalau menurut saya. Yang pertama, IQ, tentunya intelligent quotient atau kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah EQ atau emotional quotient atau kecerdasan emosi. Secara emosi cerdas, ya. Yang ketiga adalah SQ atau spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Itu juga penting, ya. Dan yang keempat adalah FQ atau financial quotient, kecerdasan keuangan. Kecerdasan intelektual atau IQ dapat diajarkan di sekolah. Merupakan ilmu pengetahuan, cara berpikir kritis, rasional, hukum sebab akibat misalnya. Nah, itu banyak menyangkut tentang kecerdasan intelektual. Memahami, menganalisa sesuatu dengan baik. Lalu kalau EQ itu bisa diajarkan, dilatih juga di sekolah dan di komunitas. Dalam hubungan, saudara ya, dalam sosial, sikap kita, temperamen, itu juga penting. Karena banyak orang yang punya IQ bagus, tapi EQ-nya nggak baik. Sehingga akhirnya pekerjaannya atau jabatannya mentok di satu tempat, nggak bisa bergerak maju, naik berikutnya nggak bisa ke level berikutnya. Kenapa? Karena masalah EQ atau emotional quotient, atau secara emosi jiwanya tidak bisa cerdas, ya, emosi yang gampang tersinggung, nggak punya integritas, nggak punya sopan santun dan seterusnya. Ada lagi SQ, saudara. Nah, SQ ini diajarkan atau spiritual quotient kebanyakan bisa dilatih juga di sekolah atau gereja dan bahkan di rumah, ya kan? Nah, sebagai orang percaya, orang Kristen, tentu saja SQ lebih banyak menyangkut iman, kerohanian, pengenalan kita akan Kristus, melayani, mengasihi Tuhan, itu bagaimana kita takut akan Tuhan, kebenaran akan kasih Tuhan, itu penting, itu adalah SQ. Saya tidak akan membahas 3 yang pertama tadi, IQ, EQ, SQ, tapi hari ini saya akan membicara FQ, yaitu apa? Financial quotient, dan saudara di sekolah justru ini tidak banyak diajarkan, lebih banyak menghitung, matematika, iya, menghitung, tetapi saudara tidak mengajarkan dalam konteks keuangan. Saudara, seringkali orang merasa bahwa membahas keuangan di sekolah belum siap murid-murid. Padahal sejak dini harusnya mereka diajarkan untuk melek keuangan. Jangan sampai buta keuangan. Sekolah hanya bisa mengajar menghitung uang. Tidak cukup menghitung uang. Tapi kita perlu belajar bagaimana mereka mengelola uang. Bagaimana mereka memperlakukan uang dalam hidup mereka. Ini penting loh, saudara. Kalau enggak, kita bisa menjadi seorang hamba uang. Kita bisa didikte atau berada di dalam pengaruh uang. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini penting banget kita anak dari kecil atau hidup kita belajar untuk bisa mengelola, melipat gandakan uang dan bahkan memakai uang ini untuk bisa memberkati di sekitar kita. Bukankah Tuhan memberikan perumpamaan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta? Talenta ini bicara soal uang dalam konteks ayat ini. Karena ayat itu berkata bahwa kepada yang 1 talenta itu, kenapa engkau tidak kasih kepada orang yang menjalankan uang, sehingga paling tidak kamu bisa dapat bunganya. Nah, ini lagi bicara soal uang, saudara. Nah, ada orang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 5 talenta dikembangkan jadi 10, yang 2 kembangkan jadi 4, yang 1 disimpan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana yang 1 ini nggak punya financial quotient, nggak punya kecerdasan finansial atau keuangan. Bagaimana caranya saudara dan saya, kita semua yang mendengar program ini, saya berharap mengajarkan kepada anak-anak kita atau di gereja, kepada anak-anak muda atau kepada diri kita sendiri belajar bagaimana kita bisa membangun kecerdasan keuangan atau financial quotient.
Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-12 ada firman Tuhan yang bilang begini. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Kalau kamu tidak bisa jadi pengelola untuk harta orang lain, nggak bisa dipercaya. Siapa yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi ayat ini lagi bicara bahwa kalau kita nggak bisa mengelola harta orang lain, mana mungkin kita bisa dipercaya untuk harta buat kita sendiri. Nah, ini bicara soal stewardship. Ini bicara tentang bagaimana saudara punya kecerdasan dalam mengelola atau mengembangkan dan menjadikan uang ini berkat bagi kehidupan banyak orang. Nah, Anda perlu beberapa hal Anda tahu kalau Anda mau membangun kecerdasan ini. Yang pertama, kita perlu belajar tentang perspektif tentang uang. Coba katakan sama saya, perspektif tentang uang. Yes. Saudara, kita mesti mengerti bahwa uang tidak pernah bisa memberikan rasa aman. Uang tidak bisa memberikan rasa bahagia, cinta kasih. Nggak ada. Kenapa? Karena uang itu benda mati. Nggak bisa memberikan perasaan-perasaan yang dibutuhkan oleh kita secara manusia yang ada di dalam kita. Uang tidak bisa atau menentukan harga diri atau jati diri seseorang. Enggak, saudara. Karena yang menentukan jati diri itu bukan uang, tapi diri kita sendiri. Seberapa kita menghargai diri kita di hadapan Tuhan, dan kita tahu jati diri kita dalam Tuhan. Bukan dari uang, bukan dari kecantikan, bukan dari kekayaan. Saudara, Anda juga harus mengerti perspektif tentang uang. Apa perspektif tentang uang? Kita bisa menghasilkan uang kalau kita bekerja. Makanya kalau ada tawaran-tawaran investasi tanpa kerja dapat hasil bagus, besar, luar biasa, Anda harus mikir 2-3 kali lipat. Kenapa? Karena itu bukan prinsip. Prinsip yang benar dalam keuangan adalah kerja menghasilkan uang. Harus bekerja. Karena manusia yang mau makan itu harus kerja, kata Paulus. Amin. Bukan dengan cara yang lain. Saudara, itu sebabnya kita perlu melatih anak kita, melatih jemaat, kalau Anda sebagai pemimpin di gereja, bagaimana untuk bisa menghasilkan uang dengan cara bekerja. Saudara, jangan sampai jadi orang tua punya filosofi yang salah. Karena dulu pernah susah orang tua, sekarang punya anak ngomongnya begini. Dulu ya, papa itu pernah susah, mama itu pernah susah. Jadi kamu sebagai anak mama, sebagai anak papa, nggak boleh susah. Saudara, ini sebenarnya tidak mendidik anak untuk mengerti perspektif tentang uang loh. Karena untuk menghasilkan uang itu tidak cuma diberi dan terima, harus kerja. Harus melakukan suatu proses yang dijalani dalam hidup ini gitu loh, saudara. Dengan apa? Kerja, disiplin, kerja keras, dan seterusnya. Dan dalam perspektif uang juga kita harus tahu bahwa uang itu bukan standar, bukan tolok ukur dalam hidup. Oh, orang itu baik, oh, orang itu luar biasa ya, hebat karena duitnya banyak. Enggak, bukan itu, saudara. Karena Anda dan saya bisa hebat karena diri kita, bukan karena uang. Amen. Yang kedua, saya melihat kalau Anda mau membangun financial quotient, selain Anda harus tahu perspektif tentang uang, Anda juga harus tahu tujuan uang itu buat apa. Saudara, banyak orang tidak tahu loh tujuan uang buat apa. Mengumpulkan uang tapi nggak tahu tujuannya buat apa. Uang itu bukan untuk membeli cinta. No, bukan untuk membeli kebahagiaan, persahabatan, komitmen. Seringkali tanpa sadar, saya bisa beli dia dengan uang. Nah, tanpa sadar, ada memang orang-orang yang tanpa sadar dibeli dengan uang. Tujuan uang bukan memanfaatkan orang, bukan, saudara. Lalu mengendalikan orang atau mencari kebahagiaan dengan uang. Tadi saya sudah bilang, uang itu benda mati kok. Dia tidak bisa memberikan satu perasaan yang memenuhi perasaan yang ada di dalam jiwa kita. Seringkali uang juga orang nggak tahu, tanpa sadar uang itu jadi alat untuk manipulasi. No, uang bukan untuk memanipulasi, untuk memperalat orang. Uang bukan untuk mencapai kepuasan dan ketenangan. Bukan itu. Uang itu cuma alat transaksi. Alat transaksi, kalau Anda mau bertransaksi, Anda perlu uang. Dan uang itu cuma penentu harga sebenarnya dari suatu produk. Ini berapa?
Kalau mau dipertukarkan, mesti bayar berapa. Itu aja. Nggak lebih dari itu. Jadi saudara, sebenarnya kalau Anda tahu tujuan uang untuk apa sebenarnya? Gunakan uang untuk menolong orang lain. Agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Agar bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Saudara, gunakan uang untuk nolong. Gunakan uang untuk memperluas kerajaan Allah. Bukan untuk disimpan buat diri kita sendiri. Melayani Tuhan. Semua itu kita butuhkan itu. Uang dibutuhkan untuk keperluasan kerajaan Allah. Dan kita mesti ngerti, dengan memakai uang kita memperluas kerajaan Allah. Berikutnya saudara, uang dengan tujuan untuk melakukan tugas-tugas ilahi saudara. Amin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kalau Anda tidak mengerti tujuan uang, Anda tidak tahu bahwa uang itu juga perlu untuk tugas kerajaan Allah, tugas mendukung kehidupan ini. Apakah Anda ngerti itu? Nah ini adalah yang kedua. Yang ketiga, saudara, kalau Anda mau membangun kecerdasan keuangan, adalah mengelola uang. Uang itu bukan untuk dihabiskan. Uang itu untuk dikelola, dikembangkan. Makanya kita perlu menghemat, makanya kita perlu menabung. Supaya kelebihan dana yang ada bukan untuk membuat kita bisa beli barang atau mengerjakan yang kita mau. No, tapi justru dengan itu kita mengelola, kita bisa pergunakan secara baik, secara bijak, secara benar. Saudara, mengelola uang salah satunya adalah kita mengelola diri sendiri dengan cara mengendalikan diri. Anda harus belajar untuk bisa menghemat, mengendalikan diri, mana yang perlu dibeli, mana yang enggak. Mana yang perlu dilakukan investasi, mana yang enggak. Hati-hati. Kita perlu membangun kedisiplinan. Mengelola uang berarti mengelola diri sendiri, menghargai setiap pemberian Tuhan. Saudara, salah satu mengelola uang yang sering kali orang abaikan. Dan bahkan di hari-hari ini orang jahat menganggap itu tidak penting, justru penting. Kembalikan persepuluhan. Karena persepuluhan itu milik Tuhan. Anda tidak memberi, Anda kembalikan karena memang itu milik Tuhan. Nah saudara, lewat itu kita belajar bahwa kita mengelola dengan baik. Apa yang dipercayakan Tuhan, kita taat dengan perintah Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan itu kepada Tuhan. Jadi hari ini saya percaya Anda bisa punya kecerdasan keuangan. Financial quotient. Belajar dan jadilah bijak. Dan jadilah cerdas secara keuangan. Amin. Sampai jumpa di acara kita Today's Message dalam program Biblical. God bless you.